Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa rasulullah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Rufaidah Salihah dari Pendidikan Bahasa Arab semester 2B dengan NIM 1212030044. Di sini saya akan membawakan sedikit materi mengenai Wali Songo beserta dakwahnya. Wali Songo adalah 9 orang yang berdakwah menyebarkan agama Islam. Pada saat itu masyarakat menganut agama Hindu dan Buddha. Wali Songo datang untuk menyebarkan agama Islam. Strategi dakwah yang dilakukan Wali Songo beragam, mulai dari bidang pendidikan, pernikahan, sampai kesenian. Semua strategi itu dilakukan perlahan sambil melakukan pendekatan kepada masyarakat. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam. Sunan Gresik dianggap sebagai orang yang pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Asal-usul dari Sunan Gresik sebenarnya masih diperdebatkan dari beberapa sumber. Menyatakan bahwa beliau lahir di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Sumber tersebut menyebutkan bahwa beliau lahir pada awal abad ke-14. Menurut Nur Amin Fatah di dalam buku Metode Dakwah Wali Songo menyatakan bahwa Sunan Gresik berasal dari Arab. Beliau hijrah ke daerah India, lanjut berkelana ke Malaka. Setelah itu Sunan Gresik sampai di tanah Jawa. Kemudian Sunan Gresik memulai dakwahnya melalui banyak hal. Contohnya seperti dalam bidang perdagangan dan pendidikan. Mulanya Sunan Gresik mulai berdagang di daerah pelabuhan. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget terhadap ajaran agama Islam yang diajarkannya. Sembari mengajarkan agama Islam, Sunan Gresik juga mengajarkan bercocok tanam pada masyarakat. Strategi-strategi yang dilakukan ini adalah strategi dakwah secara damai, sehingga masyarakat menerimanya secara perlahan. Ketika menetap di desa Sawo di Gresik, Sunan Gresik ini membangun sebuah surau. Surau ini berfungsi untuk tempat sholat. Selain itu, surau ini juga digunakan sebagai pesantren yang sederhana. Disinilah beliau mulai menyebarkan sekaligus mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah. Biasa dipanggil Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa pada tahun 1401. Champa adalah salah satu kerajaan yang berada di Vietnam. Nah, melihat dari silsilah keluarganya, beliau adalah anak dari putri Raja Champa. Sunan Ampel merupakan keponakan dari Raja Majapahit dan Putri Prabu Kertawijaya atau Brawijaya. Seperti yang diketahui, Brawijaya mulai memerintah pada tahun 1447 sampai 1451. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Salah satunya adalah 5 ajaran dasar yang beliau sampaikan. Ajaran ini bernama Moh Limo. Moh dalam bahasa Jawa berarti 3, Limo berarti 5. Moh Limo terdiri dari moh main, yang ada tidak mabuk, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak candu pada obat-obatan, dan moh madon tidak berzina. Semasa hidupnya, Sunan Ampel juga berjasa dalam mendirikan Masjid Agung Demak dan mengangkat Raden Fatah sebagai sultannya. Kemudian yang ketiga ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishaq. Sunan Giri lahir di Blambangan, Banyuwangi, dan menjadi seorang wali songo yang berkedudukan di Desa Giri, Kebomas, Gresik.
Pada sekitar 1487, ia mendirikan sebuah pesantren di perbukitan desa. Sunan Giri lahir di Blambangan, Banyuwangi dan menjadi seorang wali songo yang berkedudukan di desa Giri, Kebomas, Gresik. Pada sekitar 1487, ia mendirikan sebuah pesantren di perbukitan desa Sidomukti, Kebomas. Pesantrennya kemudian berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Di sisi itu, ketika Raden Fatah melepaskan diri dari Majapahit, Sunan Giri kemudian bertindak sebagai penasehat dan panglima militer Kesultanan di Demak. Sunan Giri melakukan dakwah di bidang pendidikan. Selain itu, beliau juga berdakwah menggunakan karya seni. Karya seni tersebut khusus beliau ciptakan. Contohnya seperti permainan anak-anak dan tembang atau lagu. Beberapa permainan dibuat oleh Sunan Giri antara lain adalah gendigerit, jelungan, jemuran, dan lain-lain. Tembang atau lagu anak-anak yang diciptakan adalah Gula Ganti, Jor, Padang Bulan, dan Cublak-Cublak Suweng. Oke, dan yang keempat ada Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel yang pernah memperkuat pelajaran agama Islam hingga ke tanah seberang, yaitu negeri Pasai. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang lahir di Surabaya pada tahun 1465. Beliau tumbuh di dalam asuhan keluarga ningrat yang sangat agamis. Nah, strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan pendekatannya dengan akulturasi budaya. Beliau memiliki keterampilan di bidang sastra dan seni. Hal ini membuat banyak orang menjuluki Sunan Bonang dengan sebutan seniman yang mengajarkan Islam. Alat musik yang digunakan untuk media dakwahnya adalah gamelan. Menurut beberapa sumber, nama Sunan Bonang berasal dari nama salah satu gamelan yang beliau ciptakan sendiri. Gamelan tersebut adalah alat musik yang terbuat dari kuningan. Gamelan berbentuk lingkaran dan memiliki sebuah tonjolan pada bagian tengahnya. Ketika gamelan dipukul akan menghasilkan bunyi yang merdu. Pemukulnya terbuat dari kayu. Gamelan ini bernama bonang. Permainan musik Sunan Bonang mendapat perhatian dari masyarakat. Terbukti ketika beliau memainkan alat musik, kemudian masyarakat selalu berdatangan. Masyarakat daerah Tuban saat itu memang kental dengan budaya Jawanya. Agama yang dianut oleh masyarakatnya adalah Buddha dan Hindu. Nah, kemudian strategi dakwahnya ini adalah salah satu strategi yang tepat. Yang kelima ada Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kosim. Sunan Derajat lahir di Ampel Denta, Surabaya tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat adalah putra paling muda dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat adalah adik dari Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang tadi. Nah, Sunan Derajat memiliki beberapa nama lain seperti Raden Syarifuddin, Mas Said Munat, Sunan Mayang Madu, Pangeran Koderajat, dan Maulana Hashim. Pada tahun 1484, Sunan Derajat diberi sebuah gelar oleh Raden Fatah dari Demak. Gelar tersebut adalah Sunan Mayang Madu. Nah, selain memberi gelar, Raden Fatah juga memberikan hal yang lain. Raden Fatah memberikan tanah perdikan kepada Sunan Derajat. Seperti Sunan Ampel, Sunan Derajat juga memiliki 7 ajaran dasar pada masa dakwahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Membangun resep tiasing sesama atau membuat senang hati orang lain. Jroning suka kudu eling lan waspada adalah dalam keadaan gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Kemudian laksitaning subrata
Tanipa marang pringga bayaning lampah. Artinya dalam mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Kemudian meper hardaning pancaderia, senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. Kemudian heneng-hening, dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. Kemudian mulia guna panca waktu, pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Menehono teken marang wong kang wuto, menehono makan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang muda, menehono pangiup marang wong kang kaudanan. Artinya, berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak berpakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Kemudian yang keenam ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga adalah seorang putra dari Tumenggung Wilatik Bupati Tuban. Perjalanan Sunan Kalijaga untuk menjadi wali tidaklah mulus. Pada masa muda, beliau adalah seorang brahmacora. Brahmacora adalah sebutan untuk penjahat semasa muda. Beliau adalah remaja yang nakal. Sunan Kalijaga suka minum minuman keras dan berjudi. Sunan Kalijaga juga telah melakukan banyak perbuatan buruk. Suatu ketika, Sunan Kalijaga ingin merampok seseorang. Kebetulan, orang yang ia rampok ialah Sunan Bonang. Nah, melalui pengaruh-pengaruh dari Sunan Bonang, inilah yang membuat Sunan Kalijaga dapat bertaubat. Setelah kejadian itu, Sunan Bonang menjadi guru spiritual dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memulai dakwahnya di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga. Beliau akan menyebarkan agama Islam pada penduduk Pemanukan dan Indramayu. Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Beliau berdakwah dengan mendalam. Beliau membuat pertunjukan yang tidak mematok harga bagi siapapun yang melihat. Strategi dakwah ini ternyata berhasil masyarakat. Nah, yang ketujuh ada Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga yang ketika kecil bernama Raden Prawoto. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Sunan Muria terlibat ketika pemilihan Raden Patah sebagai pemimpin perdana kerajaan Islam di Jawa. Meskipun sosok yang berpengaruh di Kesultanan Demak, Sultan Muria lebih senang tinggal di daerah terpencil. Sunan Muria senang bergaul dengan rakyat jelata. Beliau mengajarkan berbagai keterampilan pada masyarakat, seperti bercocok tanam, kesenian, sampai berdagang. Nah, sebutan Sunan Muria ini diberikan lantaran beliau ini menetap di Gunung Muria, gunung yang bernama Muria. Nah, Gunung Muria ini berada di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di sebelah timur laut dari kota Semarang. Gunung Muria ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah tradisi bancakan. Gunanya, tumpeng di dalam tradisi tersebut diubah menjadi kenduri. Fungsinya untuk mengirim doa kepada leluhur melalui doa-doa Islam. Sunan Muria juga mengembangkan dakwahnya dengan seni. Hal ini serupa dengan jejak ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Muria mengembangkan penulisan tembang cilik dan sekar alit. Penulisan tersebut berjenis sinom dan kinanti. Tembang cilik ini masih populer hingga saat ini di kalangan masyarakat Jawa, dari usia muda sampai usia tua mengetahui tulisan tembang ini. Yang kedelapan ada Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah murid dari Sunan Kalijaga yang juga meniru pendekatan dakwahnya.
yakni sangat toleran pada budaya setempat. Sunan Kudus memiliki nama Ja'far Shodiq. Beliau adalah santri paling pesohor, alumni pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel. Sunan Kudus lahir dari keluarga bangsawan di Kerajaan Demak. Ketika melihat dari silsilah keluarga, Sunan Kudus ternyata memiliki silsilah sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ayah Sunan Kudus adalah Utsman Haji bin Ali Murtado. Ayahnya merupakan saudara kandung dari Sunan Ampel. Nah, kemudian strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus juga mendekati masyarakat. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal ini terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Sunan Kudus mulai menyelami dan memahami apa saja kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, itulah sebabnya Sunan Kudus mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan pada proses dakwahnya. Selain itu, Sunan Kudus juga mengajarkan membuat pandai besi dan kerajinan emas. Beliau juga mengajarkan bagaimana cara membuat keris pusaka. Tidak hanya itu, Sunan Kudus juga mengajarkan hukum-hukum agama Islam yang tegas. Nah, yang terakhir kesembilan adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah pendiri Kesultanan Cirebon yang mendalami ilmu agama sejak 14 tahun dari para ulama Mesir. Sunan Gunung Jati memiliki nama Syarif Hidayatullah. Nama Gunung Jati adalah seorang ulama Wali Songo. Beliau termasuk majelis pendakwah agama Islam pada abad ke-14 Masehi. Dari pihak ibu, ia memiliki ikatan darah dengan penguasa Pajajaran. Sunan Gunung Jati juga merupakan Sultan Cirebon tahun 1479 sampai 1568. Sunan Gunung Jati diberi gelar Susuhunan. Sunan Gunung Jati mulai berdakwah di daerah Cirebon, Jawa Barat. Nah, strategi dakwahnya yang beliau lakukan adalah jalur perkawinan. Menurut sebuah sumber, tidak kurang dari 6 perempuan beliau jadikan istri. Pada mulanya, Sunan Gunung Jati menikahi Nyai Babadan, putri dari Ki Ageng Gedeng Babadan. Pendekatan lain yang dilakukan untuk berdakwah adalah memperkuat kedudukan politik, sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, yaitu Demak dan Banten. Legitimasi kekuasaan politik dan spiritual dari rakyat membuat Sunan Gunung Jati terus melanjutkan dakwahnya dengan yakin. Sebagai penguasa Cirebon saat itu, Sunan Gunung Jati berhasil mencapai kesejahteraan masyarakat di sepanjang pesisir pantai Cirebon. Pada saat itu, wilayah pelabuhan berada di bawah kekuasaan Pajajaran yang masih tertutup. Itulah nama Wali Songo dengan berbagai strategi dakwahnya. Berdakwah dan mengajarkan sesuatu hal bukanlah hal yang mudah. Berkat Wali Songo, ajaran Islam dapat berkembang dan besar hingga saat ini. Meski 9 wali tersebut tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, tetapi mereka keterkaitan darah ataupun hubungan guru murid yang erat. Wali Songo tinggal di pantai Pulau Utara Jawa dari awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di 3 wilayah penting, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Masing-masing wali mempunyai peran unik dalam memperkenalkan Islam dan wilayah persebaran yang berbeda. Mungkin dicukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.